jangan santai aja, nikmati tengah-tengah. Nah, di dalam uterus itu ada dinding rahim. Dinding rahimnya itu yang bentuknya seperti ini, kanan dan kiri. Nah, ya itu. Nah, dinding rahim. Nah, bila seorang ada dinding rahim itu, dia akan menyebabkan tekanan dan dinding rahimnya akan menebal. Penebalan pada dinding rahim itu menebal kanan dan kiri. Nah, kalau tidak terjadi pertemuan dengan sperma, maka akan merontok. Nah, merontoknya sel di kawasan dinding rahim ini kan dia berkontraksi artinya. Nah, jadi melepas. Nah, keluarlah rontokannya namanya darah. Maka pengeluaran sel darah yang keluar pada saat itu kadang-kadang bentuknya ada yang cair, ada kontraksi dari otot dinding rahim. Seperti itu. Nah, maka rontokan itu akan keluar melalui serviks dan keluar lagi melalui vagina. Ini terjadi setiap bulan. Oke. Pada seorang wanita akan mengalami masa puberti itu terjadi di umur 11 sampai 12. Itu makanya pada anak SD tidak ada yang menstruasi. Kenapa menstruasi ada di anak SD, ada juga yang SMP, ada juga yang itu tergantung dari rangsangan yang didapat pada orang itu yang menunjukkan kerja hormon yang ada di dalam tubuh. Jadi semakin seseorang itu cepat mendapatkan rangsangan dari lingkungannya, di mana hormon itu bekerja, maka itu akan menyebabkan situasi yang lebih cepat pada seseorang. Dan bila umur 11 mendapat men, nggak apa-apa. Umur 10 tahun cepet banget, nggak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan bila seorang wanita belum mendapatkan haid tapi berumur di atas 17 tahun. Kalau seorang wanita belum mendapatkan haid sampai ada perutnya akan sakit, tiba-tiba akan sakit, kram seperti itu. Nah, itu curiganya terjadi sumbatan pada jalan keluarnya darah. Jadi jalan keluarnya darah terjadi sumbatan atau malah tidak ada. Maka perlu dicek lebih lanjut. Dan siapakah yang memeriksa? Yang memeriksa adalah dokter kebidanan. Nah, jadi ini para wanita putri, para remaja putri, bila ada yang umur atas 17 tahun kok belum menstruasi, ini pada organ reproduksi. Jangan lupa. Jadi setiap habis pipis diusahakan kita bisa mengganti tangan. Dan kalau pipis itu baru mandi siram prok-prok gitu ya, tapi harus dibersihkan. Nih dibersihkan. Yunsewu ini kan ada yang ada pajarutan apa ya? Itu di dalam vagina itu ada labia yang seperti mulut ya. Labia mayora dan labia minora. Jadi mulut bagian dalam dan mulut bagian luar. Nah, lipatan-lipatan itu harus dibuka dan dibersihin samping kanannya dan samping kirinya. Karena di situ biasanya suka ada sisa-sisa yang seperti serbuk-serbuk, pek-pekan kayak tepung. Pernah nggak? Kalau yang sudah memeriksa dan bersihkan, tapi tidak di setiap ada, tapi kita wajib bersihkan dengan menggunakan tangan dibersihin bagian dalamnya. Masuk nggak apa yang saya sampaikan? Ya, jadi kalau misalnya ya, kalau misalnya ini ya, nah bagian dalam kanan dan kirinya yang harus dibersihkan tingginya supaya kotoran-kotoran yang ada di situ segera memang otomatis. Dan bila kita membersihkan alat kelamin kita, baik laki-laki maupun perempuan, kalau di dalam Islam kan
kalau habis ini harus berbeda diri supaya sisa-sisanya benar-benar keluar, termasuk yang laki-laki berdendam atau batuk gitu. Biar keluar bersih sekalian. Setelah itu dilap kering baru dipakai dalam. Oke, kalau nggak dilap kering masih basah langsung dipakai itu jadi lembab. Nah, lembab itu tempat berkumpulnya jamur bakteri yang bisa menimbulkan penyakit lagi. Kadang-kadang dan kalau membersihkan alat kosmetik harus dari depan belakang, bukan dari arah belakang ke depan. Maksud enggak? Jadi dari arah depan belakang kita tarik, karena di belakang kan ada anus, ya. Anus itu tempat kotoran banget, jadi jangan sampai kotoran yang ada di anus tertarik dibawa ke depan, nanti bisa masuk ke dalam vagina, naik lagi ke atas dan menimbulkan penyakit baru lagi. Ada organ reproduksi. Kemudian melekat pada dinding rahim bagian dalam yang menebal. Penebalan itu setiap bulan karena tidak terjadi pertemuan antara sel telur, maka menjadikan sel dinding rahim itu rontok. Nah, rontoknya itulah yang disebut dengan menstruasi. Remaja perlu waspada pada saat sudah mulai pubertas, pada saat mulai kembali. Karena organ reproduksinya itu sudah matang. Baik pria maupun wanita sudah sama-sama menghasilkan sel telur dan sperma. Yang bila mana bila kedua sel telur bertemu, maka bisa terjadi yang namanya pembuahan dan berpuasa dari dinding rahim artinya belum menikah. Kalau dia sudah menikah, maka pembuahan dan kehamilan itu diharamkan. Nah, untuk mencegah terjadinya kehamilan pada remaja, maka hindari pergaulan atau pertemanan yang kira-kira bisa menggiring arah terjadinya kehamilan. Apa contohnya? Contohnya pergaulan bebas seperti berdua ke tempat yang sepi. Nah, itu dihindari. Misalnya tempatnya nggak sepi, hanya rame. Hindari menyentuh sesuatu yang bisa menimbulkan rangsangan. Nah, lanjut ke bagian-bagian yang lain. Akhirnya cari tempat. Nah, hal-hal seperti itulah para remaja itu harus bisa membuat sebuah keputusan yang terbaik buat dirinya sendiri, berani mengatakan tidak, berani memutuskan yang kira-kira mau diajaknya ke arah yang baik, yang positif. Ya, jangan memilih teman yang kalau dalam sekolah hanya membawa buku, kemudian gurunya gak masuk, senang. Kemudian kumpul-kumpul, cerita-cerita, dapat kiriman video. Yuk nonton yuk. Nah, itu ya, nonton bareng-bareng, gak nonton. Nah, ya. Nah, itu juga harus bisa tegas pada diri. Kita harus bisa membuat ini baik dan ini positif. Jadi itu untuk membawa kita kemana yang lebih baik. Ingat, setiap perbuatan ada
menjawabkan. Ya, ingat ada orang tua, ada keluarga, ada adik yang semuanya itu menuntut kita, ya, menuntut kita menjadi orang yang baik, yang patut dicontoh, yang patut. Ya, perjalanannya itu sel telur tuh seperti itu tuh, seperti apa ya namanya ya, atau apa ya, telur kemudian nempel lah di dinding rahim, terjadi pembuahan namanya begitu, menempel ya, dua menempel. Nah setelah itu baru berubah menjadi embrio kalau janin. Nah setelah embrio terjadi sampai umur kehamilan 5-6 bulan, maka itu fetus sudah bentuknya bayi yang akan tumbuh sampai umur 9 bulan 10 hari. Setelah itu baru siap untuk dilahirkan. Ini ya prosesnya tuh, spermanya tuh banyak sekali ya datang untuk mencari sel telur yang berkualitas. Ya, sel telurnya kan sudah tumbuh di dinding rahim karena dia udah keluar dari dua palung ini sampai ke permukaan. Nah nanti baru dia menanamkan diri. Kalau sudah ketemu menanam cepat membesar, payudaranya juga membesar, putih susunya juga menonjol dan badannya menjadi. Tapi bisa loh ada seseorang yang hamil remaja putih itu mungkin pacaran yang kebablasan, kemudian hamil, kemudian menutupi perutnya, menutupi kondisi statusnya dari orang tua, sampai orang tuanya nggak tahu kalau anaknya sedang hamil. Pada saat itu aja dari yang paling lainnya tidak mendapatkan kasus, tidak dirawat, tidak diberikan vitamin yang dia dapat, tidak diinginkan kondisi kesehatan dedek bayinya waktu dalam kehamilan, yang berakibat pada saat dedek lahir akan muncul gejala yang namanya tadi stunting karena tidak dirawat pada saat kehamilan. Ya, makan seperti apa, istirahatnya, aktivitasnya, dan sebagainya. Viral pada remaja sebaiknya dihindari, yaitu tadi karena remaja belum siap secara fisik maupun mental. Ya, ada loh remaja yang belum siap untuk hamil, pada saat mual, dia nangis, dia itu nggak sedih, apalagi stres, itu semua masuk ke dalam bayinya. Nanti akan menimbulkan masalah pada salah satunya masuk lagi itu nih, resiko kehamilan kadang bisa karena organ reproduksinya belum siap untuk dibuat. Jadi organ reproduksinya belum siap dibuahi. Kadang-kadang rahimnya itu juga masih rapuh, makanya bisa terjadi yang namanya keguguran. Urung wayahe melahirkan karena rahimnya belum kuat diri. Nah, kalaupun dia sampai bisa merawat kehamilannya, tapi bisa juga tidak sampai pada saat 9 bulan 10 kali. Jadilah lahir sebelum waktunya yang dinamakan prematur. Kalau keguguran itu terjadi umur kehamilan 1 sampai 3 bulan dan menyebabkan kesulitan dalam proses. Kemudian bayi lahir dengan berat badan rendah, tidak sehat dan kurang gizi karena jadi rawat pada saat benar. Jadi memang kamu siap kalau mau nikah harus siap dulu. Itu akan menyebabkan beban. Kemudian
kalau kehamilan itu terjadi karena tidak diinginkan, dia akan meninggalkan rasa malu, akhirnya mengurung diri. Kalau ketahuan orang tua ya pasti dimarahi, orang tua tidak ngerti, tahu hamil seperti itu. Dan biasanya karena masih sama-sama muda, emosinya masih sama-sama tinggi, masih labil, akhirnya sering terjadi pertengkaran dan berakibat kalau yang menikah secara resmi perceraian di usia. Nah, ini juga yang sosial, ya, yang sosial di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini kalau lebih dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan akibat hubungan seks yang bebas, yang belum ada dalam proses pernikahan. Nah, kita kan cinta dan semua orang tidak bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Akhirnya kalau pasangan yang tadi pergi karena tidak bertanggung jawab, dia menjadi ibu tunggal. Akhirnya jadi beban orang tua. Dan orang tua selain jadi beban dalam ekonomi, sosial, ya, dia kan sih kan untuk anak itu. Nah, terjadi kehamilan. Yaitu yang pertama, hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh. Nah, nih ya, kalau di dalam Islam memang tidak boleh menyentuhnya tubuh. Dan di dalam Islam seorang muslim memang harus menggunakan baju yang bisa menutup aurat sehingga tidak merangsang. Gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini buat semuanya, ada area tertentu juga sama anak kita ya, tidak boleh menyentuh area daerah dada, daerah alat kelamin, dan daerah bokong. Tidak boleh menyentuh. Misalnya, lihatnya main ke rumah dari Bogor dan ke rumahnya Tina. Ini kok gede ya? Gede ini. Habis gede ambil tangannya meraba-raba Liviati meraba Tina. Sama-sama perempuan. Gimana kira-kira? Boleh nggak? Boleh bagian tertentu tadi. Kemudian kalau bermain bergas sesuatu yang tidak baik. Nah, ini untuk organ reproduksi laki-laki. Nah, bersihkan alat kelamin dan sekitarnya setiap kali buang air kecil atau setelah mandi. Tadi ya, dibersihin pakai sabun, dan kalau habis ini harus basuh dulu kan biar keluar sisa-sisa air ini. Nah, itu ditarik ke atas biar bersih ke bawah ke atas. Ujungnya kulitnya ini bersihkan. Nah, kemudian setelah itu bilang lagi tuh, tarik kulit batang penis ke arah atas sampai dekat bagian yang berlengkung. Maksudnya ke atas bukan atas ini tapi ke ini gitu ya, karena bawah. Jadi biar kelihatan yang berlengkungnya itu biasanya kita ada kelenjar seperti semen sabun. Nah, setelah membersihkan itu ya namanya jangan harus bersih itu megang makanan langsung. Ya, seperti itu ya Mas ya. Saya nggak berkualitas. Namanya keluar tapi nggak berkualitas. Ya. Oke, untuk yang ya lanjut. Nah, ini yang perempuan tadi, ya. Tuh, tadi sama ya. Harus ini bersihkan bagian bibir atas, bagian samping kanan kiri sampai anusnya juga dibersihin. Karena keputihan itu ada dua, ya. Keputihan yang normal dan abnormal. Kalau yang normal muncul pada saat mau menstruasi, pada saat sedang kelelahan, pada saat setelah menstruasi, ya, pada saat
udah gini kan berwarna putih ke kuning-kuningan kayak susu kental cap manis itu ya, di bendera. Baunya lumayan pas banget ya. Kemudian gatal yang luar biasa itu adalah pembekuan yang patologis atau abnormal. Lalu bagaimana? Periksakan ke puskesmas. Kalau nanti di puskesmas kita sudah periksa bisa diobati, cukup sampai di puskesmas. Kalau diobati di puskesmas tidak membawa perubahan, kita lanjutkan rujukan ke rumah sakit, ketemu dengan dokter kebidanan. Nah, baru diobati dia tunggu. Enggak diobati bisa memicu timbulnya penyakit yang namanya kanker akibat keputihan berkepanjangan yang tidak diobati. Jadi takut itu, Bu. Kenapa? Jadi pada takut. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, Nama saya Nadia. Maaf, saya mau nanya, di kalangan umur saya kan udah ada yang berbanyak pendidikan. Nah, di situ tuh ada yang namanya penyakit polycystic ovarian syndrome atau namanya PCOS. Nah, itu biar tahu kita itu terhindar dari PCOS setelah menikah. Terus intinya kan saya baca kan PCOS ada salah satu kegemukan dan sebagainya. Tapi salah satu teman saya itu dia nggak gemuk gitu, tapi dia kena yang namanya PCOS gitu. Nah, sebenarnya itu PCOS itu gimana? Terus biar kita nanti setelah nikah tuh nggak diindahkan yang namanya PCOS gitu. Ada beberapa orang yang biasanya ada wanita yang memang berat badannya berlebih. Nah, menurut kacamatanya Mbak, ternyata kalau IMT kita berlebih itu bisa menyebabkan gangguan hormonal, di mana salah satunya itu tadi tidak bisa menstruasi secara lancar, secara teratur, dan itu berdampak pada kehamilan nantinya. Biasanya juga ada susah untuk hamil. Dan biasanya bila orang tersebut datang ke dokter kebidanan, maka yang disarankan pertama kali oleh dokter adalah turunkan berat badan. Nanti kalau berat badan kamu sudah sekian, kamu datang lagi ke saya, dia tanya dokter seperti. Jadi itu akibat dari IMT, kelebihan berat badan. Tapi nggak semua orang, kalau saya yang belum juga bisa, karena setiap orang kan beda-beda hormonnya. Jadi tergantung dari indeks massa tubuh dan hormon orang tersebut serta keturunannya juga. Saya diterima karena dia saya sangat mantap Pak. Iya. Dan gak usah malu yang pribadi loh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nita. Saya terkait dari hormon itu sendiri atau memang dari faktor lain, karena memang yang saya sendiri karena yang memang saya ketahui sudah menjaga kesehatan area wanita hamil. Lalu yang kedua terkait dengan salah satu faktor yang adalah kita selain jenis fenomena yang saya ketahui saat ini beberapa kan banyak kemudian kalau jenis itu apakah juga ada pengaruh Dari saya cuma yang pertama ya, yang kasih saya ya. Saat itu adalah kita yang mungkin tergantung punya di mana. Kebanyakan pada seorang wanita biasanya di stadium, di kaki, di saluran juga produktif. Aku sudah menjaga kesehatan semaksimal mungkin kan. Meskipun muncul
pertama bisa dari gaya hidup, ya. Gaya hidup itu artinya pola makan, ya. Mungkin kita mau makan makanan jatuh, ya, atau pengolahan makan yang tidak bersih. Tuh, misalnya kayak lalapan, ya. Kalau lalapan cuci biasa aja dimakan, di situ juga kadang-kadang ada bakteri-bakterinya. Kalau itu zaman dulu orang sudah makan lalapan tidak terjadi apa-apa, ini belum dianalisis, belum ditemukan jumlahnya. Karena kalau zaman dulu kan data laporan, tapi bisa juga di zaman dulu itu tidak hebat karena penyakitnya, virus-virusnya, bakterinya lebih ganas daripada zaman itu. Jadi kalau zaman sekarang kalau pengen makan makanan yang pertama pada kami itu jangan disiram sama air biasa, tapi tetap dicuci dan desinfektan yang buat kayak itu mamalen wangi itu, atau kalau bisa disiram sama air panas yang lebih sebentar saja, itu baru boleh. Nah, itu untuk makanan-makanan. Nah, kemudian gaya hidup yang lain apa? Misalnya tidak berolahraga, ya. Kemudian manajemen stres yang tidak bisa dimanajemen dengan baik. Itu sebabnya wanita bekerja karena jumlah apa yang harus dipikirin sangat banyak. Jadi stres itu sebetulnya malah penyebab utama munculnya berbagai macam penyakit. Tapi gaya hidup yang tidak sehat, gaya hidup dari pola makan, kemudian lingkungan, air yang kita minum. Air yang kita minum itu ada di satu daerah yang airnya, makanya kalau dalam program menteri itu air minum diambil ya. Itu di sini tuh ada yang gimana, misalnya pada sennya tinggi, ada yang mungkin ada itu di situ ya. Sesuatu yang bisa bikin anaknya jadi pada pintar. Jadi kompleks sekali penyebabnya, yang bisa ataupun apapun penyakitnya itu penyebabnya nggak semata-mata dari penyakit yang didapat dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Jadi kan ada eksternal, ada internal. Dari dalam diri sendiri itu yaitu manajemen stres. Dari luar itu dari apa yang kita makan, gaya hidup dan sebagainya. Dan yang terakhir dari faktor keturunan juga. Jadi penyebab sakit itu paling penyebab utamanya malah stres juga. Ya. Jadi penyebab penyakit itu dari internal dalam diri sendiri penyebabnya maupun eksternal dari luar dan dari keturunan. Infertility kan biasanya juga. Nah, ini itu buat yang mau yang bisa kalah dengan saya punya anak yang dengan usaha dan doa. Jadi segala sesuatu harus usaha. Ada usaha, ada ikhtiar dan ya. Jadi jangan pernah takut. Yang penting usaha dulu. Jangan baru sakit. Alhamdulillah, pada akhirnya meninggalin ini terus. Itu belum ada usaha namanya. Udah pesimis duluan. Dan gak ada doa juga. Doanya malah beli orang itu bayar. Karena apa-apa yang diucapkan jadinya doa. Ya Mbak, bisa diterima ya Mbak. Yang kedua apa ya Mbak? Ini tuh yang misalnya ini. Nah, sebetulnya kan ini kasusnya sudah ada dari zaman Nabi. Itu orang-orang yang, kalau yang sekarang tuh orang-orang yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda, orang yang ingin cari duit dengan cara yang sama, orang yang ketemu di lingkungan pergaulan yang sama. Jadi kalau misalnya kita udah
ketemu di tangan-tangan yang agak lambai-lambai, ya jangan ditanya. Jadi sih hebat, bikinnya kepriwe, jangan terus dikorek-korek. Yang menyebabkan kalau kita lagi stres, kita larinya ke dia, karena Allah hanya menciptakan 2 jenis kelamin, ya jelas hanya 2. Lalu yang itu bukan Allah yang ciptakan, itu diciptakan oleh dia sendiri dengan berbagai macam maksud dan tujuannya. Karena sekarang mohon maaf cari kerja susah, kadang-kadang mereka berbuat seperti itu untuk bisa mencari uang dengan cara yang termasuk di infomercial, bisa jadi penyorang yang tapi dia harus yang melambai-lambai seperti itu. Nah itu supaya tidak seperti. Nah awalnya seperti itu, tapi lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya udah jadi gitu. Ada lagi yang mau tanya? Oke, terima kasih. Ya. Jadi kita kemarin sudah 28 hari, 30 hari, 30 hari. Kalau yang 28 hari berarti sepertinya sebulan 2 lagi. Misalnya dia datang tanggal 1, kemudian Januari sampai 31. Nah, yang intervalnya 28. Kalau yang 30 hari ya pasti sebulan. Kalau yang 35 hari sepertinya anak bulan. Jadi interval itu ada di 3 kategori. Kalau orang yang baru pertama kali haid itu masih kacau. Dia datang, kemudian hamil sampai 1 tahun baru hamil. Makanya perlu nih buat Mas Fitri supaya memberikan tanda pada kalendernya kapan dia mulai haid, supaya jelas masuknya di tempat yang mana. Dan kalau ada terlambatnya masuk kategori normal atau tidak. Dan itu kalau nanti sudah menikah biar untuk menghitung umur kehamilan daripada baby. Jadi kita perlu tahu, perlu hafal, perlu ngerti, perlu paham tanggal yang biasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi ya? Menanyakan kan ibaratnya untuk persiapan selanjutnya kan ada keinginan untuk cepat memiliki hubungan. Terus kiat-kiatnya itu yang harus dipersiapkan untuk mempersiapkan kehamilan itu pemahaman dan Mempersiapkan kehamilan dan cara mempersiapkan kehamilan. nah ini cara Oh iya. Ada yang bagus. Nah yang pertama hamilnya dulu ya, hamil. Ya. Kalau supaya cepat hamil itu kalau nanti sudah menikah berhubungan seksnya kan pengantin baru ya Bu ya, biasanya biasanya kepingin merasakan sesering mungkin gitu ya. Nah itu dibatasi, jangan setiap tapi 2 hari. Kenapa? Supaya sebenarnya tidak encer. Kalau pertama yang encer biasanya kualitasnya juga tidak sehat, kurang berkualitas. Jadi dikasih jeda, dikasih interval, dikasih jarak 2 hari. Nah, setelah melakukan hubungan seks, jangan menunggu bangun dan ke kamar mandi. Tunggu dulu supaya sperma sampai ke rahim dan menunggu hubungan seks. Kalau langsung bangun, ya kalau yang bangun, dan menggunakan pakaian-pakaian yang
tidak berbahan panas, minum apa yang benar dengan panas ya dia. Ya itu dengan panas mati yang takut, yang tak dan kalau reproduksinya dijaga biar bersih dan sehat. Tadi ya contohnya kalau haid, kalau harus pipis, kalau kering itu tuh ya supaya kondisi reproduksinya sehat. Nah, kalau sehat insya Allah akan cepat terjadi keturunan. Begitu juga dengan pola makan harus yang berkualitas, tapi bukan yang mahal ya, yang berkualitas, tapi ada protein hewani, nabati, ya sayur-mayur, vitamin mineralnya didapat dan semua pengolahannya yang benar. Makanannya bagus, pengolahannya nggak bagus, nggak dapat vitamin dan mineral. Di dalam kalau ada permasalahan caranya sama ya sama-sama. Ada lagi? Ya satu lagi ya. Gimana? Assalamualaikum. Nama saya Praksi. Sebelumnya saya bertanya, kan kalau setelah ibu melahirkan dari setelah jadi ibu jadi saya mau menanyakan apa semua ibu itu pasti mengalami terus. Lalu itu penyebabnya apa? Cara menangani? Lalu berapa lama mengalami terus? Oh iya. Kemudian berapa Mbak? 28. Sudah mau training juga Mbak? Oh iya, dapat. Doanya kan pasti menikah tapi nanti. Oke, kita tentang baby blues. Nah, baby blues itu adalah salah satu akibat yang terjadi pada seorang wanita yang nah, yang kedua tidak siap untuk menjadi seorang. Kita tidak siap mungkin karena umurnya yang masih mentalnya. Jadi biasanya baby blues itu adalah sebuah beban atau tekanan pada seorang yang terhadap atau sudah punya bayi. Kalau sudah punya bayi baru melahirkan berat banget, beneran berat banget menjadi seorang wanita. Pada saat melahirkan dari mulai kehamilan aja dia udah berat. Makanya sudah ada di belakang kaki itu karena itu proses tidak bisa diterimakan seorang bapak kan sakit sedikit banget, penting ya. Nah ini dari proses kehamilan ada mual, muntah, pusing, lemas, keringat dingin itu harus dialami, harus diterima dengan bahagia. Kalau kita udah nggak bahagia, nah itu jadi beban yang bertumpuk-tumpuk, munculnya di puncaknya di pada saat setelah melahirkan. Dimana dia bayinya nangis, dia bosan, dia capek, dia perutnya sakit, mungkin ada kondisi mitosis itu nggak boleh tidur siang, nggak boleh makan yang enak. Nah itu semua menjadi beban. Akhirnya dia depresi. Kalau bayi baru lahir itu nangisnya terus menerus. Kalau bayi nangis karena kurang minum, karena nggak nyaman, mungkin basah, karena ada semut mungkin di selimutnya, karena kedinginan mungkin. Gimana bayi itu kalau menangis harus digendong, diperiksa, pipis apa enggak, ada semut apa enggak. Kok dia berarti jalan? Dan itu harus siap-siap. Ini udah masuk. Bukan mau. Boyfriendnya ibunya udah keringetnya udah banyak. Kamu tengok aku lima. Ini bobokar aku ini. Semua bisa. Anaknya menunjukkan kalau di desa yang kalau bayi nangis kayak ibu
curang. Aku ada bunga, ya yuk, yuk ke cuciannya apa? Katanya bingung sebenarnya. Apa yung yang ya, jadi itu karena tidak siap secara dan mental, tidak menerima bahwa itu adalah sebuah rezeki, karena tidak semua orang memiliki rezeki, tidak semua wanita bisa hamil. Jadi kalau yang diterima adalah orang-orang pilihan, harusnya bahagia. Jadi sampai berapa lama jika ibu sudah berarti tergantung orangnya, bisa nggak dia manajemen bahwa ini adalah kondisi di mana saya harus siap, nanti akan capek, akan repot, akan tambah cuciannya, akan tambah pengeluarannya, karena harus beli susu dan sebagainya misalnya. Itu harus sudah siap dulu. Kalau itu sudah siap tidak begitu ada. Tapi kalau dia tidak siap dari awal, apalagi itu adalah panggilan yang tidak diinginkan, itu bisa terjadi. Tapi kalau berkaitan yuk ya tidak terjadi juga. Jadi tergantung kembali lagi karena stres kan penyebab utama adanya penyakit. Oke, bisa diterima Mbak? Nanti undang-undang ya Mbak kalau nggak pada OTW. Oke, mungkin dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan dan singgung perasaan. Itu semata-mata hanya memberikan penyampaian dalam sebuah bentuk informasi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih pada semangat nih. Benar ya? Tadi kan udah peregangan dan pada lagi ya, begitu penekan mungkin ada yang ngantuk gitu. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Yudhani Bestari. Saya seorang nutrisionis ataupun di Puskesmas Batanghari 1. Oke, jadi kita bahas di pada remaja putri itu banyak banget. Contohnya ada yang anemia sendiri, terus obesitas ya, terus habis itu ada atau kurang energi kronis. Jadi dicek kandungan atasnya kurang dari 23,5. Itu termasuknya BPA dan stunting. Lanjut boleh Bu, kok bisa sih remaja putri yang anemia bisa menyebabkan nanti anak emas atau golden age ya biasanya. Oke. Nah, jadi semua ini tuh butuh proses ya, nggak ada yang prosesnya langsung instan kayak gitu, nggak ada. Jadi makanya itu prosesnya itu mulai dari kita remaja. Di atas itu guys ada reproduksi remaja ya. Jadi calon-calon ibu guys. Mungkin teman-teman di sini kalau di sosial media ada yang tentang parenting gitu ya, atau enggak masalah tentang hubungan sama suami, maksudnya komunikasi dengan suami kayak gitu. Jadi di samping itu juga ada masalah gizi yang penting kita siapin, termasuknya gizi pada remaja gitu. Lanjut boleh. Oke, stunting. Ada yang tahu stunting itu apa? Belum gitu. Oke, stunting itu nih bisa dilihat ya, anak usia 8 tahun seharusnya kan tingginya segitu, tapi kok ada yang lebih pendek ya, itu termasuk ciri-ciri stunting. Stunting itu apa? Gagal tumbuh pada anak yang kronis ya. Jadi kronis itu jangka waktu yang lama, dari mulai dia di dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Nah itu benar-benar harus gizinya harus terpenuhi gitu. Nah anaknya itu akan mudah sakit, gampang sakit pilek, diare, terus habis itu penyakit-penyakit yang lainnya. Terus kedua, tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya teman-teman yang lain gitu. Yang ketiga, pada saat
belajar itu akan lebih terlambat dibanding sama teman-temannya. Jadi istilahnya agak kurang dengan kayak gitu ya. Itu penyebabnya. Terus ada lagi nih penyebab yang paling penting. Jadi stunting itu nggak bisa akibatnya itu juga hanya masih sekarang doang, mengalami penyakit degeneratif. Ada yang tahu degeneratif itu apa? Turunan. Jadi contohnya ada tensinya tinggi atau hipertensi. Yang kedua ada namanya obesitas ya. Terus habis itu DM dan penyakit yang lainnya. Jadi masalah stunting itu nggak bisa dicap yang sepele, teman-teman. Soalnya akan berdampak sama masa depan kita. Contohnya aja nih, fakta ya. Jadi di Indonesia tahun 2018 itu Indonesia tertinggi stunting kedua se-ASEAN. Ingat sama seluruh dunia itu kan orang-orang Indonesia kan lebih pendek ibu. Jadi lebih pendek di antara negara-negara yang lain. Nah, waktu itu tuh Jepang itu juga termasuknya pendek, tapi sekarang bisa dilihat teman-teman lebih tinggi lagi, karena itu gizinya itu dia selain gizi ya, sanitasi semuanya hubungan itu fokus buat tinggi badan dan kesehatan. Lanjut boleh bu video boleh. Oke. Malah ini dia ya betul. Jadi biasanya bisa didapat dari donor darah pasti dapat ya. Terus sekolah juga, sekolah pasti dapat pemberi tambah darah. Nanti kita bagi juga ke teman-teman geng. Jadi seharusnya mas remaja ini minimal 1 kali seminggu untuk minum tablet tambah darah. Dan waktu hamil minum minimal 90 tablet selama hamil. Lebih boleh apa-apa, tapi kalau kurang itu yang harus ditambahin lagi. Oke, yang terpenting Pil FK ya. Anemia itu apa? Boleh dibacakan Mbak? Karena kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Anemia ringan, kadar HB dalam darah kurang 11 gram per persen. Anemia berat, kadar HB dalam darah kurang dari 8 gram. Terima kasih. Oke. Jadi atau hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Normalnya untuk remaja itu 11, tapi untuk wanita usia subur itu 12. Dan kalau misalnya anemia ringan ini bisa diatasi dengan tadi minum tablet tambah darah sama makan makanan yang bergizi. Nanti kita bahas. Tapi untuk anemia berat, kadar HB dalam darah kurang dari 8 gram per persen. Itu biasanya akan mengalami transfusi darah. Pernah lihat di sosmed gak yang HB-nya rendah, anemia bagus, langsung dirujuk ke rumah sakit, langsung dikasih ampul darah itu. Nah itu karena sudah mengalami anemia berat. Nah penyebab anemia karena kurangnya zat besi. Zat besi itu merupakan komponen pembentuk HB atau sel darah merah. Ya, dia juga kurang. Jadi apa-apa misalnya lari gampang lemas gitu. Terus minum tablet tambah darah saya mengobati penyakit yang menyebabkan atau memberatkan anemia. Tadi protein hewani ya. Jadi kentang, bisa bihun, bisa roti, biskuit, tingkong ya.
kacang kedelai, kacang merah, kacang tanah, kacang edamame, ya itu bisa. Terus dari sayur Wanita dan remaja putri yang menderita anemia. 2. Meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan kerja dan kapasitas sumber daya manusia serta generasi penerus. Yang ketiga, meningkatkan status gizi dan kesehatan remaja putri dan wanita. perbaiki kadar HB pada wanita dan remaja putri yang menderita anemia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar, karena tadi kan kalau misalnya anemia jadi 5L tadi itu ya. Jadi akan mencegah 5L tadi dan akan meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan kerja dan kualitas kita, kualitas SDM serta generasi kita nanti. Terus yang ketiga, meningkatkan status gizi dan kesehatan remaja putri dan wanita. Belum pakai pisang ya, pisang atau nggak makanan atau nggak malah sama sekali nggak bisa masuk gitu. Nanti kalau misalnya kurang, nanti bisa menyebabkan tadi yang anemia, yang bersalin melalui perdarahan, BPLR. Terus minumnya jangan pakai teh, susu, kopi karena mengurangi penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya tidak optimal. Kemudian efek samping dari minum tablet tambah darah itu mual, namun itu nggak bahaya. Nah, untuk menghindari mual, efek mual, dianjurkan minum tablet tambah darah menjelang tidur malam. Saya ingin bertanya, kalau misal kita mengalami rasa ngantuk yang berat, pastinya nggak bisa ditahan, itu apakah itu merupakan salah satu tanda kita mengalami anemia atau Kasih Mbak Rizky atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ngantuk berat dan nggak bisa ditahan, apakah itu anemia? Oke, pertanyaan itu ya. Jadi kita coba tanya lagi penyebabnya apa? Begadang apa enggak? Enggak ya. Tidurnya jam berapa? Jam 10. Oke. Bangunnya jam subuh ya. Itu berarti dia udah kayak 6 jam begadang. Oke. Terus habis itu ngantuknya itu pas jam berapa? Jam berapa? 10. Biasanya kan kalau ada tugas bisa didaftar gitu kayak kerjain sampai jam 12 biasanya sama bisa gitu, tapi tidak Karena bisa mungkin karena kecapean ya, itu baru-baru ini atau gimana? ya Sebulanan ya. Oke, itu terus coba dicek konjungtivitannya. Punten Mbak, ini pegang. Warnanya agak pucat ya. Terus makannya gimana? Teratur nggak? Teratur 3 kali sehari? malu, dan kira-kira jawab salah satunya yaitu dengan cara makan makanan yang mengandung zat gizi dan juga yang Merah itu. Oke. Contoh merahnya nggak ada yang mau tanya. Mungkin udah jelas ya teman-teman. Jadi pokoknya mulai dari sekarang nih kita harus merubah pola makan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ini yang sering di masyarakat tahu masalah anemia sama leukemia ya. Ini kan kita tahu kadang-kadang kalau ada skala ini sering buat anemia ternyata yang
kasih. Kan ada kandungan. Jadi kan ada leukemia sama anemia. Kalau leukemia itu karena kelainan darah, ya, kelainan darah. Kalau misalnya anemia karena kurang darah. Nah, gimana cara mengetahuinya? Kan misalnya tanda-tandanya itu ada riwayatnya gitu. Mungkin pas di keluarganya ada atau enggak gitu. Jadi akan lebih ditinjau lebih dalam sama dokter gitu Pak. Karena kalau misalnya dari tanda-tandanya memang hampir sama, lemes ya Pak biasanya ya, kalau misalnya orang yang leukemia juga gitu, sama pucat biasanya gitu. Sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara ini banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi. Sekian ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari Selamat siang Mbak Devi. Selamat siang Mas Mito. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ini Mbak, kan siang ini kita ada acara pelatihan kesehatan reproduksi dan jadi remaja dan orang-orang. Ini kan bagian dari kegiatan kegiatan di mana permasalahan yang ada begitu. Sekali remaja di bawah sekolah menikah jadi sesuatu begitu, sehingga kita memutuskan untuk berarti kita butuh dong melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tentu tidak bertambah. Kemudian saat nanti tahun 2021 kegiatan pelatihan ini muncul pelatihan dari masyarakat dan oleh pemerintah desa dimasukkan ke dalam kegiatan yang dianggarkan dan desa. Ya alhamdulillah pemerintah desa sangat respon tahun 2020 kita pengalokasian prioritas untuk vaksinasi dan komunikasi dengan pemerintah sehingga penanganan stunting ini masih menjadi kegiatan yang diprioritaskan oleh pemerintah desa yang akan dianggarkan juga oleh pemerintah desa, sehingga harapannya tidak ada zero seperti kita kemudiannya zero ya. Jadi karena kan tapi itu harus mulai dari remaja yang mulai berusaha baik. Nah kalau kemudian
Mari kita kami juga pastinya support dari komunitas lokal, pendidikan, mulai dari komunitas kita, menjalankan tugas dan juga kegiatan sehingga penanganan stunting, pencegahan stunting di kota kami ini bisa berjalan. Ya, terima kasih Mbak Devi atas penjelasannya. Demikian wawancara dengan KPM Desa Pamijen Mbak Devi. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencegah stunting itu penting. Demikian Imanuddin untuk TV Desa Banyumas melaporkan.